Ya, kita hari ini menyerahkan dokumen ya, dokumen sebanyak 25 dokumen ya. Itu macam-macam tuh ya. Dari mulai percakapan, gambar, video. Gitu ya. Yang tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada celah sedikit pun bagi oli untuk bisa lepas gitu ya. Dan bahasanya adalah sampai ke lubang tikus pun udah tak kunci gitu. Kalau emang dia niat baik, datanglah kepada kita, musyawarah, selesaikan, uang korban dikembalikan, itu aja kok. Nggak ada yang hubungi kami gitu ya. Hanya kemarin itu Farhat Abbas ya, kedua kalinya itu melakukan intimidasi kepada Ibu Agustin. Nah, kita kan nggak jelas Farhat itu siapa, kan bukan kuasa hukum. Dan waktu chat pada Bu Agustin bilang bahwa saya adalah mantan suaminya, Nia, gitu kan. Jadi apa kepentingannya dia, gitu ya? Itu kemudian bertanya, mempengaruhi, coba cari tahu peristiwa hukum pada Bu Agustin. Dan Bu Agustin nggak jawab, karena udah saya kasih perintah ya, kalau ada pertanyaan dari atau telepon dari Farhat Abbas jangan diangkat. Tapi motifnya dia untuk mencampuri urusan mantan anak kayak gitu, Bang. Ya. Itu kayak gimana, Bang? Itu kita nggak tahu itu ya. Kenapa sampai kemudian dia kok gitu aktifnya gitu ya untuk coba mempengaruhi Bu Agustin. Kan tujuannya supaya semua korban takut kan? Gitu loh. Apalagi kemudian sebelumnya ya pada Senin malam itu ada kiriman WA dari Farhat kepada Bu Agustin yang isinya adalah ancaman bagi pelaku penyuapan. Apa sih tujuannya? Ya tujuan supaya Bu Agustin takut ngeper, sorry ya. Bu Agustin nggak akan ngeper gitu. Ya makanya kami akan laporkan dia ke Peradi. Oh, berarti ngelaporin Farhat Abbas juga, Bang? Iya. Itu dalam hal apa maksudnya? Kode etik sebagai advokat nggak boleh gitu ya dia melakukan hubungan langsung pada pihak lawannya. Kalau dia sudah tahu siapa kuasa hukumnya. Gitu. Berarti intimidasinya tadi apa, Bang? Satu ya, dia yang mengirimi pasal penyuapan pada Bu Agustin. Yang kedua, dia bertanya pada Bu Agustin tentang peristiwa hukum, ya. Nah itu yang kami maksud itu. Dalam masalah ini kan tadi juga sempat dikatakan kalau kayak si Bu Agustin sama Kak Anu ini ada ikut campur tangan sama si Oli gitu. Bener nggak sih, Bang? Begini ya, itu kita bilang kemarin, itu kan sebenarnya buat kami itu laporan banci, gitu ya. Dia bikin laporan ke Polda, tapi dia tutupin siapa pelapornya. Yang pasti pelapor bukan Bu Agustin atau Pak Kanu, pelapor tunggal ya. Kenapa? Karena Pak Kanu dan Bu Agustin nggak terima duit. Ya, kenapa kemudian disebutin adalah Agustin dan Kanu? Karena dia menutupi siapa sih pelapor satu dan pelapor duanya, gitu loh. Ya kan, mana bisa polisi mau menerima laporan kalau nggak ada bukti kerugiannya atau orang yang terima duit. Gitu. Laporan masih kurang jelas, Bang ya? Ya nggak jelas karena aktor satu atau duanya sama dia ditutupin tuh. Tapi bisa dipastikan kalau dari Agustin sama Kanu nggak menerima uang? Nggak ada ya. Kita udah klarifikasi dan saya orang Muslim percaya sama mereka. Gitu. Langkah ke depannya mungkin akan seperti apa, Bang? Ya kita tunggu aja dulu ya. Tunggu dulu Senin depan ada panggilan yang kedua ya buat Oli dan Raf. Ya kita tunggu tanggung jawabnya, keberaniannya. Kalau mau selesai baik-baik, monggo kita tunggu. Tapi masih ada maksudnya etikat baik untuk membuka pintu perdamaian? Selalu teman-teman ya kita korban semua membuka diri kok. Yang penting hak-haknya tuh dikembalikan ya. Benar ya. Yang jelas Bu Agustin dan Pak Kanu tidak pernah menipu ya. Kalau dia namanya disebut dalam LP itu mungkin adalah pasal 55 ya, artinya turut serta. Tapi turut sertanya apa nih? Gitu kan? Apa nerima duit? Tentu aja bukan. Paling adalah itu ya, kan itu percakapan WA dianggapnya dia menjadi corongnya si Oli dan Raf gitu. Rencana ngelaporin Farhat Abbas ke Peradi itu kapan? Hari Jumat. Besok? Ya, besok Kamis. Karena saya Kamis ada di Jogja, Jumat saya buat laporan ke Peradi. Gitu ya. Karena dia orang senior, ya bukan bocah lagi. Mestinya tahu dong, ya itu nggak boleh dilakukan oleh advokat kepada orang yang bukan kliennya. Yang pertama dia ngasih WA dengan mengirimkan pasal-pasal untuk penyogokan kan. Seharusnya kalau dia mau, dia tanya dulu dong jalan ceritanya seperti apa. Tapi ini kan enggak, dia malah mengirimkan dulu WA tentang pasal penyuapan, baru menanyakan yang kedua kronologisnya kan. Itu kan aneh sebenarnya, terbalik jadi gitu kan. Dan kalau kode etiknya istilahnya saya mau ketemu orang rumah kan permisi dulu. Dia tahu Bu Agustin Pak Kanu punya kuasa hukum,
harusnya berbicara sesama kuasa hukum gitu. Tapi sayangnya Pak Farhad kan bukan kuasa hukum gitu. Seharusnya Bu Agustina gitu kan yang sebagai kuasa hukum OI yang menelpon kita kalau memang mau ada itikat baik juga gitu. Terus kemarin OI sempat bisa dikatakan mangkir lah bang ya. Kemarin. Ya. Nah bang, terkait yang kemarin ada pemanggilan tuh Ibu Agustin yang 2 hari yang lalu, itu bagaimana bang hasil dari pemanggilan tersebut itu? Bu Agustin korban. Iya. Ya, yang jelas semua udah diungkapin ya oleh Bu Agustin tentang isinya itu menyangkut materi penyidikan. Kita nggak bisa ungkap ya, karena kalau kita ngomong nanti dia punya cara ya untuk ngelesnya kan gitu. Ya, jadi cuma kami bilang sampai ke lubang tikus pun udah kita kunci semua. Ya gitu. Kira-kira berapa pertanyaan bang yang dilontarkan untuk Bu Agustin kemarin? Jumlahnya itu sekitar 42. Kooperatif bang ya? Ya. Jadi banyak sekali itu pertanyaan tuh ya. Siap. Oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.